Chapter 1551, The Way to Grand Ascension. Meskipun masing-masing tamu adalah penguasa Empyrean, mereka tidak bisa tidak tersentuh oleh kata manfaat. Di dunia sekuler, mungkin Tuan Muda Velurium adalah satu-satunya yang bisa menggoda mereka dengan cara ini. Tuan-tuan, aku memiliki awal mantra di sini. Silakan membaca dengan teliti sesuka hati kamu. Jiang Chen membuka gulungan gulir kulit domba berisi bagian yang ditulisnya secara pribadi, totalnya hanya beberapa ratus karakter. Dia menyerahkannya ke Suetong sehingga yang terakhir bisa menyerahkannya ke Old Crane, yang dengan prestise tertinggi dari semua empu-empu. Tetua puas dengan hormat tinggi yang jelas dari Tuan Muda. Dia membawa jimat dan menawarkannya kepada Suetong sebagai imbalan. Terima kasih, teman kecil. Jimat ini adalah jimat pertahanan Empyrean. Anggap saja hadiah rendah hati aku sebagai terima kasih karena telah menjadi tuan rumah bagi kami selama 2 hari terakhir. Suetong bertanggung jawab atas kesejahteraan para tamu. Cerdik dan penuh kasih sayang, anak itu meninggalkan kesan yang baik pada si tetua. Suetong tercabik-cabik menerima hadiah atau tidak, tetapi Jiang Chen terkekeh. Suetong, ingatlah bahwa niat baik si tetua adalah berkahmu. Terima itu. Karena itu Suetong mengambil jimat dengan hormat. Terima kasih banyak atas bantuanmu, senior. Old Crane tertawa terbahak-bahak. Tuan dan pelayan sama-sama sopan. Sebagai tetua, aku harus memberikan beberapa hadiah kepada junior aku. Petik 2. Dia dengan riang membuka gulungan itu dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Alisnya berkedut menjadi kerut pada 2 baris pertama. Konsentrasi yang tajam menggantikan senyum di matanya ketika dia menatap para karakter, yang tampaknya diserap oleh misteri yang mendalam di dalamnya. Dadanya sedikit naik turun setelah menerima teks lengkap. Hilang sudah sikapnya yang santai. Wajahnya sangat serius, seolah-olah dia membuat penemuan yang menghancurkan bumi. Dia tidak bisa membacanya lagi, lalu berulang-ulang, akhirnya menyerahkannya kepada Liu Yuan dengan keengganan yang jelas setelah 9 kali penuh. Liu Yuan, kemampuan pemahaman kamu cukup baik. Coba lihat. Petik 2. Terkejut oleh reaksi Old Crane, yang terakhir mengambilnya dengan kedua tangan. Apakah ada keajaiban pada gulungan ini? Pasti luar biasa membuat tetua begitu khusyuk. Item biasa tidak akan mengguncang karakter menyendiri seperti itu. Dia membacanya sekali, lalu 2 kali, namun masih belum bisa sepenuhnya memahami kontennya. Tampaknya agak terlalu samar dan muskil baginya. Kecepatan bacanya lebih lambat daripada Old Crane. Dia sedikit bingung pertama kali, jadi dia melambat di waktu berikutnya, menghabiskan waktu yang lama di setiap kalimat sebelum melanjutkan dengan yang berikutnya. Dengan cara itu, ia menghabiskan lebih dari 1 jam untuk membaca kedua kalinya. Kesulitannya mengejutkan para tamu yang berkumpul. Apa yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik seperti Liu Yuan begitu sulit? Teks macam apa di dunia ini yang bisa begitu misterius? Liu Yuan akhirnya menyadari bahwa ia telah memonopoli gulungan terlalu lama pada akhir pembacaan ketiganya. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan gulungan buku Zuyun. Sedikit malu, yang terakhir menarik-narik rambutnya yang acak-acakan. Aku akan lewat. Saudara Liu, bakat dan pengetahuan kamu sama-sama di atas aku. Jika kamu membutuhkan banyak waktu, bagaimana orang yang kasar seperti aku memahaminya? Jelaskan saja padaku begitu kamu mengerti, iya. Petik 2. Dengan senyum sederhana dan jujur, dia memasukkan gulungan itu ke orang berikutnya. Tetapi Liu Yuan menanggapi dengan hati-hati, ini harusnya mantra. Aku dapat memahami beberapa hal, tetapi terlalu mendalam untuk aku kuasai. Meski begitu, samar-samar aku bisa mengatakan itu mantra canggih yang bisa memahami aturan langit. Petik 2. Seberapa canggih? Zuyun bingung. Sedikit tidak pasti, Liu Yuan menoleh ke Old Crane. Bagaimana menurutmu, Old Crane? Tetua tersenyum. Mari kita tunggu semua orang membacanya dan membagikan pendapat mereka. Yang sedang berkata, aku yakin itu melampaui semua metode internal yang biasanya kita kembangkan. Ini hanya beberapa ratus karakter pertama, tetapi kebenaran agung tersembunyi di dalamnya. Mungkin itu berasal dari zaman kuno, atau bahkan dari zaman purba. Petik 2. Memang, tidak ada yang bisa menciptakan teknik seperti itu di era saat ini. Ada beberapa orang yang hadir, dan masing-masing dari mereka menghabiskan waktu yang lama mempelajari gulungan itu. Setengah hari berlalu dengan tenang. Sebagai tuan rumah, Jiang Chen tidak menyatakan ketidaksabaran. Dia dengan santai menghirup minuman keras yang diseduh, dengan santai.
Dia sedang menunggu reaksi orang-orang ini. Akhirnya, Empyrean Master terakhir selesai membaca dan mengembalikan tulisan itu ke Old Crane. Yang terakhir hati-hati membacanya lagi, lalu menghela nafas. Tuan Muda Jiang Chen, pembukaan kamu ini cukup menakutkan. Jiang Chen tersenyum tipis. Old Crane, bagaimana menurutmu? Seperti yang sudah aku katakan, mantra melebihi standar kita saat ini. Itu harus merupakan warisan dari zaman yang telah berlalu, bahkan mungkin dari zaman purba. Petik 2. Kamu memiliki mata yang sangat tajam. Jiang Chen bertepuk tangan. Old Crane adalah Old Crane baik-baik saja, reputasimu bagus. Penegasan kamu sendiri adalah yang paling unggul dalam domain manusia. Sejujurnya, gulungan ini berasal dari seorang ahli yang mengajari aku selama masa kecil aku. Petik 2. Masa lalunya tidak lagi menjadi rahasia, dan opini publik memiliki ide sendiri untuk alasan di balik bakatnya yang membuat bumi tertipu, karena tertipu oleh rekayasa muda guru misterius di masa mudanya. Mengenai identitas guru, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tentu saja, tidak ada yang meragukan ceritanya. Sebaliknya, ketiadaan master yang ditinggikan akan lebih mencurigakan. Bagaimana lagi yang bisa menjadi keturunan seorang pejabat duniawi naik ke ketinggian ini? Mungkinkah peluang dan keterampilannya muncul entah dari mana? Apakah Kaisar Pifao diam-diam merawatnya sebagai penggantinya? Bahkan Kaisar Agung tidak cukup hebat untuk melatih keajaiban seperti itu. Adapun Velurium, Jiang Chen adalah pendatang baru di kota, dan prestasinya mencengangkan bahkan sebelum menjadi Tuan Muda. Jadi kehadiran seorang guru yang luar biasa tidak perlu dikatakan lagi. Itu adalah penjelasan yang paling logis. Mata Old Crane menyala ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tuan Muda, gurumu pasti senior yang luar biasa. Kamu benar-benar beruntung. Apakah kamu mungkin memiliki versi lengkap dari mantra ini? Petik 2. Seperti serangga menggosok-gosok hatinya, pertanyaan ini menggerogoti sesepuh itu dan menggerakkan hatinya yang lemah. Jiang Chen mengakui sambil tersenyum, iya. Old Crane melompat dari kursinya, membuang semua kepura-puraan kesopanan. Bisakah kamu membuatnya tersedia untuk dilihat? Tidak peduli seberapa hebatnya, awalnya dengan sendirinya tidak ada gunanya. Seseorang tidak bisa mengolahnya sebelum memahami seluruh struktur, jadi dia membutuhkan versi lengkap. Semua telinga, yang lain juga dipenuhi dengan keinginan. Jiang Chen terkekeh. Inilah manfaat yang aku sebutkan ketika mengundang kamu semua. Tuan, aku menyebut mantra ini, jalan menuju kenaikan besar. Ini memandu kultivasi seseorang, membuka jalan untuk memahami aturan-aturan surgawi dalam mengejar dao agung tertinggi. Mereka mengatakan bahwa pencipta meletakkan pemikiran dan refleksinya dalam mantra ini setelah naik melampaui kerajaan Empyrean. Ini sangat mudah dimengerti dan sangat cocok untuk penggarap Empyrean. Ini dimaksudkan untuk pendidikan publik. Petik 2. Mantra ini secara alami dari kehidupan masa lalunya. Itu adalah kaliber yang layak di pesawat surga. Lebih penting lagi, itu sangat cocok untuk tingkat Empyrean, menjadikannya studi wajib yang terkenal bagi para penggarap Empyrean. Tentu saja, itu bukan metode yang paling luar biasa, tetapi menjadi luas karena relatif mudah dipahami, mengubahnya menjadi buku teks klasik. Dia yakin itu asing bagi benua Divine Abyss, maka dari itu mengapa dia memilihnya. Kata-katanya membuat kerumunan gelisah. Keberadaan di atas wilayah Empyrean. Seberapa agung makhluk itu? Penggarap Empyrean adalah mereka yang mengintip rahasia surga dan mendapatkan pengakuan mereka, mendapatkan dekrit Empyrean. Tentu saja, itu hanyalah langkah pertama menuju Grand Dao. Level yang lebih tinggi harus ada. Tapi itu di luar ruang lingkup pengetahuan dan imajinasi mereka. Mengalami hasrat dan keingintahuan, mereka tidak bisa mulai membayangkan betapa menakutkannya makhluk pada tingkat itu. Jika kenaikan agung ini benar-benar mistis, tidak bisakah itu membimbing mereka lebih jauh di sepanjang jalan Empyrean? Tidak ada akhir untuk budidaya bela diri. Bahkan pada level mereka, tujuan mereka selamanya tetap satu dan sama, menjadi lebih tinggi lagi. Namun, potensi semua orang terbatas. Terobosan menjadi lebih sulit setelah tahap tertentu. Beberapa orang akan berhenti di dunia lain selama beberapa ribu tahun tanpa membuat kemajuan. Begitulah hambatan yang mengunjungi semua orang. Beberapa hambatan adalah hambatan seumur hidup. Chapter 1552, The Road to Divinity. Seorang lelaki yang tenang, Old Crane bertanya dengan nafas panjang, Tuan Muda, bukankah itu artinya Grand Ascension dapat? Jiang Chen segera mengangguk. Iya nih.
Senior itu mengatakan bahwa jika aku bisa memahaminya sepenuhnya, aku setidaknya bisa mencapai puncak kerajaan Empyrean. Jika ditakdirkan untuk, aku bahkan bisa menumpahkan bidang material untuk bidang keberadaan yang lebih tinggi. Petik 2. Bahkan seseorang seperti Old Crane berguncang. Dengan tatapan tajam, dia berbisik, apakah senior menyebutkan pesawat jenis apa itu? Di atas kerajaan Empire terletak jalan menuju keilahian, di mana jiwa dan daging dapat berkomunikasi dengan yang ilahi. Pada tahap itu, terlepas dari kesengsaraan surgawi, tidak ada batasan umur seseorang. Seseorang dapat bertahan hidup selama alam semesta ada. Petik 2. Ini adalah pengetahuan umum dalam kehidupan masa lalu Jiang Chen. Sebagai putra seorang kaisar celestial, dia menjadi tokoh terkemuka yang berdiri di atas masa. Hal-hal yang dia lihat sejuta kali di luar jangkauan benua Divine Abyss. Apapun yang dia berikan dengan santai akan mengejutkan para master terpencil ini. Benar saja, suasananya menjadi berat. Ekspresi tamu berubah aneh. Terlepas dari Old Crane, semua penguasa Empire ditangkap oleh rasa rendah diri yang tiba-tiba. Kesadaran yang tiba-tiba muncul bahwa tuan muda yang penuh percaya diri ini benar-benar setara, atau bahkan mungkin atasan mereka. Mereka sepenuhnya bergantung pada belas kasihannya pada saat ini, putus asa baginya untuk memberi mereka jalan menuju kenaikan besar. Dari sudut pandang tertentu, bukankah itu sama dengan pria muda yang merindukan bimbingan orang tua mereka? Jiang Chen telah menang dalam hal itu. Dan faktanya, ini adalah hasil yang dia inginkan. Akan sulit untuk menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kepatuhan yang jujur ke dalam kelompok itu. Namun, pengetahuan dan pengalamannya, dan prestise gurunya yang misterius, telah membuat mereka tunduk. Jika seorang ahli bisa dengan santai memberikan mantra seperti Grand Ascension, bagaimana mungkin kekuatannya kurang? Mungkinkah dia lebih buruk daripada pembudidaya Empyrean biasa seperti mereka? Old Crane berseru, keilahian, tentu saja, alam tidak jelas seperti itu ada di atas kita. Memang tidak ada akhir dari Grand Dao. Mereka mengatakan bahwa para dewa itu abadi, berada di alam surga yang abadi, menikmati kebahagiaan dan kesenangan yang tiada akhir. Betapa iri, mereka benar-benar menjadi bentuk kehidupan yang sempurna. Petik 2. Pakar Empyrean cukup hebat, tetapi seperti manusia biasa, umur mereka terbatas. Mereka akan menendang ember semua sama ketika waktunya tiba. Mereka tampak abadi bagi rakyat jelata, tetapi jauh dari keabadian sejati. Jiang Chen tersenyum. Mereka sebenarnya tidak abadi. Para dewa juga harus menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana dahsyat. Angka kematian tinggi di antara mereka. Bahkan, itu mungkin tidak lebih rendah daripada untuk pembudidaya duniawi. Petik 2. Para tamu saling memandang, bingung. Bagaimana mungkin kematian begitu sering terjadi pada para dewa? Apakah kesengsaraan surgawi itu menakutkan? Jiang Chen tersenyum. Tentu saja, itu semua desas-desus dari guruku. Dulu aku juga ingin tahu, jadi aku bertanya kepadanya apakah para dewa hidup selamanya. Petik 2. Bagaimana dia menjawab? Old Crane bertanya, bahwa Dao Surgawi memiliki aturannya sendiri. Hidup dan mati, naik dan turun, ada siklus untuk segalanya. Tidak ada yang abadi dan hidup selamanya. Tentu saja, jika para pembudidaya ilahi selamat dari kesengsaraan mereka, mereka akan hidup selama matahari atau bulan. Namun, dunia mereka tidak asing dengan konflik dan pembantaian. Perang mereka juga mengakibatkan banyak korban. Kalau tidak peduli seberapa luas bidang surgawi, bagaimana mereka bisa mengandung jumlah makhluk ilahi yang tak terbatas. Petik 2. Seperti katak di dasar sumur, para tamu kaget berkali-kali oleh wahyunya. Old Crane berseru, aku tidak akan berani mengomentari urusan para dewa. Aku hanya ingin tahu apakah kultivasi gurumu itu jauh di atas semua milikmu. Aku yakin akan hal ini. Aura dan kehadirannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, aku tidak berani bertanya secara spesifik, dan aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain untuk itu. Petik 2. Kerumunan mengambil penjelasannya dengan tenang. Tentu saja sosok seperti itu lebih kuat dari mereka. Pria misterius itu pasti dekat dengan keilahian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membangkitkan monster seperti Jiang Chen dalam waktu sesingkat itu? Apakah manusia biasa memiliki kemampuan seperti itu? Hanya dewa yang sempurna yang melakukannya. Bahkan Old Crane harus mengakui bahwa dia tidak mungkin bisa melatih seorang anak duniawi menjadi sepertiga dari Jiang Chen dalam waktu singkat.
Jadi bagaimana jika mereka lebih lemah dari guru misterius ini? Itu hanya benar dan tepat, tidak ada yang bisa membuat marah atau kesal di sini. Old Crane menghela nafas dengan menyesal. Tidak ada peluang lebih lanjut. Tuan muda, apakah senior sudah meninggalkan benua kita? Petik 2. Jiang Chen menghela napas dalam-dalam, suaranya sunyi. Aku juga tidak tahu. Aku pernah bertanya kepadanya, apakah aku akan melihat kamu lagi? Dia menjawab, kapan waktu yang tepat? Tapi kapan itu mungkin? Aku tidak tahu. Petik 2. Seperti aktor bawaan, ia dengan terampil membuat guru palsu ini hidup kembali, dengan tegas membodohi kerumunan. Old Crane meremas tangannya. Ini akan menjadi penyesalan seumur hidup jika aku tidak bisa memberikan penghormatan kepada master seperti itu. Yang lain mengangguk, berbagi dalam sentimen. Mereka iri dengan Jiang Chen juga. Karena dia dan senior yang tidak diketahui telah ditakdirkan untuk melewati jalur, yang terakhir pasti telah mengaspal seluruh masa depan pemuda itu, hanya menunggu anak laki-laki untuk maju selangkah demi selangkah hingga kerajaan Empyrean, kemudian bahkan lebih jauh dalam mengejar pesawat yang lebih tinggi. Pikiran yang sama terlintas dalam benak semua orang, mereka tidak mampu membuat musuh Jiang Chen. Kamu dapat menjadi iri pada seseorang yang berada di level yang sama, atau bahkan sedikit lebih rendah. Kamu mungkin ingin mengalahkannya atau mengucilkannya. Tetapi ketika kamu mengetahui bahwa orang ini hanya lebih rendah dari kamu untuk saat ini, dan bahwa asal-usul dan potensinya jauh melebihi kamu, dan bahwa dukungannya dapat dengan mudah menghancurkan kamu seperti serangga. Kecemburuan orang seperti itu sia-sia. Jiang Chen ditakdirkan untuk berjalan di jalur yang berbeda dan terbang ke langit yang lebih tinggi. Upaya sia-sia apa yang membuat iri atau menekannya? Satu-satunya keasikan mereka saat ini adalah apakah dia akan meneruskan Grand Ascension kepada semua orang. Bukankah dia menyebutkan manfaat? Jiang Chen tersenyum. Dia bisa menduga pemikiran mereka. Kami sudah ngelantur. Mari kita kembali ke topik yang sedang dibahas. Petik 2. Para tamu duduk tegak, mata mereka bersemangat. Guru aku memberitahu aku bahwa aku bisa menyampaikan mantra kepada teman-teman yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan aku bahwa itu membutuhkan karakter moral yang baik dan tekad yang kuat. Lebih penting lagi, kamu harus menjadi manusia dan berdiri teguh oleh umat manusia, jangan pernah mengkhianatinya. Kamu harus bekerja demi kemajuan umat manusia dengan hati yang bersyukur. Suara tuan muda itu penuh dengan gravitas yang tulus. Kenapa aku mengatur pesta teh ini di luar rumah? Karena para dewa mengawasi kita dari cakrawala. Dalam hatimu yang terdalam, apakah kamu yakin dapat memenuhi persyaratan aku? Jika ya, mantra itu milik kamu. Jika tidak, maka binasakan pikiran itu selamanya. Tatapannya yang terbuka menyapu mereka masing-masing. Old Crane terkekeh. Meskipun aku sudah pensiun dari dunia, kamu telah menyalakan api lagi di dadaku. Jika aku dapat memperoleh mantra ini, dengan ini aku menyatakan aku akan selalu setia kepada umat manusia dan mendukung ras kita dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Semoga surga memukulku jika aku berbohong. Petik 2. Dia bersumpah dengan sungguh-sungguh di bawah langit biru yang luas, hatinya dipenuhi dengan ketulusan. Sebagai pengikutnya yang setia, Liu Yuan juga berjanji, aku juga bersumpah kepada surga bahwa aku akan selalu bersyukur jika aku bisa mengolah mantra ini. Tidak peduli hasil masa depan aku akan setia dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Semoga surga menghancurkanku jika tekadku melemah atau jika aku mengkhianati umat manusia. Petik 2. Zhu Yun tertawa terbahak-bahak. Hitung aku juga. Semua orang dengan senang hati berjanji dengan janji mereka. Tidak ada yang bisa menahan godaan mantra. Pertama, Jiang Chen tidak membuat tuntutan berlebihan. Tetapi bahkan jika dia punya, seperti tugas untuk Velurium, mereka juga telah menerima dengan ceria. Jiang Chen mengangguk sambil tersenyum. Hebat, kamu semua telah memahami aturan dunia, membuat kamu selaras dengan Dao Surgawi. Jadi, kamu harus menyadari pentingnya sumpah atas nama surga. Sangat baik, kamu masing-masing akan diberi salinan mantra. Mengenai pencapaian kamu di masa depan, semua itu sesuai dengan potensi dan kemampuan pemahaman kamu sendiri. Petik 2. Kerumunan gembira oleh janjinya. Tuan muda, kamu benar-benar orang yang berprinsip. Kami pucat dibandingkan. Liu Yuan menghela nafas. Aku harus mengatakan, karena kamu telah begitu murah hati kepada kami tentu harus membalas. Jangan ragu untuk bertanya apakah Velurium membutuhkan kita.
Petik 2. Old Crane tertawa lembut. Liu Yan mengatakan semua yang ingin aku katakan. Zhu Yun menyeringai. Old Crane kebetulan adalah teman aku. Aku tidak bisa salah mendengarkannya. Tuan muda, aku dulu keberatan dengan kamu, tetapi sekarang sepertinya kamu benar-benar orang baik. Kamu seorang teman yang layak dimiliki. Petik 2. Chapter 1553, Old Crane's Promise. Pesta teh menjadi lebih ceria begitu manfaat terbesar telah dibagikan. Memegang salinan, kenaikan besar, sebagai milik mereka yang paling berharga, para tamu Empire semua tersenyum, memuji Jiang Chen ke surga yang tinggi. Beberapa telah dijaga terhadapnya, atau bahkan bermusuhan, tetapi pikiran seperti itu sekarang menjadi kenangan. Tuan muda telah sepenuhnya memenangkan mereka. Mereka duduk untuk membicarakan bela diri. Jiang Chen juga berpartisipasi, dengan murah hati menaburkan beberapa ide di sana-sini, memabukkan mereka dengan pengetahuannya. Iri, mereka semua berbagi pemikiran yang sama, seorang guru yang kuat benar-benar sebuah berkah. Pertemuan itu berlangsung selama 3 hari penuh dalam suasana hati yang meriah. Hampir semua peserta menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung kembali dengan perjuangan umat manusia. Jiang Chen tidak memiliki persyaratan ketat lainnya. Dia hanya berkata, "Lansia, kamu telah hidup dalam pengasingan, namun belum melupakan kebenaran. Izinkan junior ini mengucapkan terima kasih atas nama orang-orang." Petik 2. Sebagian besar tamu pergi, hanya menyisakan Old Crane. Jiang Chen ingin percakapan pribadi dengan sesepuh dan terutama memintanya untuk tinggal. Penuh kekaguman pada tuan muda, Old Crane dengan senang hati menurutinya. "Tetua, tidak sopan bagiku untuk menahanmu begitu tiba-tiba. Tolong maafkan aku." "Haha, apa yang kamu katakan? Di usia lanjut, sangat senang bagi aku untuk berteman dengan seorang pemuda yang menarik." Petik 2. Jiang Chen tersenyum. "Kamu merayuku. Sebenarnya, aku punya masalah yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Sejujurnya, banyak manula yang datang ke pesta teh, tetapi kamu yang paling bisa diandalkan." Petik 2. Wajah Old Crane sadar. "Tuan muda, apa yang bisa begitu mendesak? Itu menyangkut iblis." Tuan muda itu mengakui. "Oh, apakah ada masalah yang tidak bisa kamu sebutkan di depan semua orang?" Tetua berubah menjadi kubur. Jiang Chen mengangguk. "Itu benar. Kita harus waspada terhadap iblis. Meskipun tidak ada yang akan terjadi dalam jangka pendek, kita harus terus waspada terhadap musuh yang tangguh ini. Setahu aku, mereka dibagi menjadi 10 garis keturunan, masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Misalnya, iblis celestial adalah bangsawan mereka, iblis di antara iblis. Yang ada di lembah Agarwood adalah Raja Iblis Celestial yang selamat meskipun disegel dalam formasi kuno selama beberapa ratus ribu tahun. Aku tidak bisa melebih-lebihkan betapa menakutkannya mereka." Petik 2. Terlepas dari usianya, Old Crane tidak memiliki pengetahuan tentang perang penyegelan iblis kuno sejak itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Sejak itu sejarah terus bergerak. Domain manusia telah berubah tanpa bisa dikenali. Mereka yang hidup dalam perang telah jatuh atau pergi sesudahnya. Yang tertinggal adalah para pemain marginal yang tidak berpartisipasi dalam inti perang. Pada akhirnya, keturunan mereka perlahan-lahan membentuk wilayah manusia saat ini. Karena alasan itu, manusia saat ini memiliki sedikit kemiripan dengan leluhur kuno mereka. Banyak peninggalan kuno dari sebelum perang telah hilang. Beberapa telah dibawa ke Pulau Myriad Abyss, tetapi sebagian besar tetap di wilayah manusia, hanya terkubur di bawah debu sejarah. The Ancient Crimson Heavens Sekte, misalnya. Old Crane akhirnya menyadari gawatnya situasi. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, "Kamu bilang kita tidak banyak peluang melawan mereka tanpa banyak perubahan nasib. Perubahan apa yang kamu maksudkan?" Petik 2. Jiang Chen menjawab, "Dalam perang kuno, semua sekte terkemuka mengumpulkan kekuatan dan sumber daya yang sangat besar untuk meletakkan formasi yang disebut formasi besar kurungan jiwa surgawi. Mereka mengaktifkannya, tetapi tidak menangkap semua iblis karena gelombang serangan pertama diteruskan oleh kambing hitam, budak yang ditangkap dari pesawat lain. Nenek moyang kita membayar harga pahit untuk akhirnya menyegel iblis pergi. Memulai kembali formasi ini akan memberi kita secercah harapan." Petik 2. Old Crane dipindahkan. Seberapa layak untuk melakukannya? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak terlalu. Pikirkan saja itu. Sekte kuno harus menginvestasikan begitu banyak untuk mengoperasikannya, sementara sumber daya dan tenaga kerja kita mungkin bahkan tidak 1/10 dari mereka.
Sehingga kamu dapat dengan mudah melihat kesulitan di depan kami. Lebih penting lagi, kami tidak tahu metode aktivasi. Aku hanya tahu lokasi formasi. Petik 2. Oh, di mana itu? Di tanah kelahiran aku, aliansi 16 kerajaan-kerajaan Myriad Domain. Sebagian besar di dalam perbatasan kerajaan timur dan kerajaan sekitarnya. Petik 2. Kerajaan timur, itu pasti rumahmu. Old Crane agak akrab dengan latar belakang pemuda itu. Benar, Jiang Chen mengangguk. Old Crane mulai berfantasi, gurumu juga harus manusia. Dia pasti memperhatikan dan memantau formasi. Alasan dia membawamu di bawah sayapnya adalah karena kamu memiliki takdir yang sama dengannya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Mungkin begitu, tetapi formasi itu juga membuatnya bingung. Dia hanya mengatakan bahwa itu pasti diletakkan oleh banyak sekte formasi kuno yang bertindak bersama. Untuk mengaktifkannya kembali diperlukan metode yang benar, atau setidaknya pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya. Petik 2. Sebagian besar warisan kuno telah pergi ke Pulau Myriad Abyss. Untuk menemukan teori yang mendasarinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Old Crane sedikit sedih. Tetapi Jiang Chen membalas, tidak harus begitu. Hanya sebagian warisan kuno yang ada di sana. Aku menduga sebagian besar masih di wilayah kami. Namun, sekte kuno bertekad untuk melawan iblis atau mati saat mencoba. Maka pada malam pertempuran, banyak yang menyegel rumah mereka dengan seni rahasia dan menyembunyikan warisan mereka, menyangkal musuh harta mereka jika terjadi kekalahan. Mereka yang pergi ke Pulau Myriad Abyss kurang memiliki tekad, atau jelas-jelas, pembelot. Mereka tidak mungkin menjadi elit. Petik 2. Tetua tidak mempertimbangkan sudut ini sebelumnya, meninggalkannya kaget untuk waktu yang lama. Apakah senior menceritakan semua ini padamu? Nada suaranya dipenuhi duka. Ya, ini adalah spekulasi dia. Dia mengatakan kepada aku bahwa mengaktifkan formasi akan menjadi kunci melawan iblis. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Old Crane mengangguk, menyetujui pembelian ke dalam cerita. Dalam hal itu, tampaknya menemukan metode adalah prioritas terbesar kami. Tuan muda, apakah kamu memiliki petunjuk? Petik 2. Beberapa. Aku mendengar suara berisik tentang warisan formasi yang berada di Pulau Myriad Abyss. Bagaimanapun, aku harus pergi ke sana. Petik 2. Pergi ke Myriad Abyss Island. Old Crane memulai. Tempat itu diselimuti kabut misteri. Dia sendiri belum pernah menentukan lokasinya. Dia terpesona dengan pulau itu seperti banyak pulau lainnya, tetapi terpaksa menyerah setelah beberapa upaya yang sia-sia. Akhirnya, minatnya perlahan memudar seiring waktu. Jadi penyebutan sebuah perjalanan mengejutkannya. Apakah kamu tahu jalan ke sana? Aku punya beberapa ide. Huang telah memberinya beberapa petunjuk sebelum pergi, dan Jiang Chen telah memeras beberapa informasi dari para pelayan Xiahou Jing setelah penangkapan mereka. Dia punya ide kasar dari mana harus memulai. Tentu saja, baik Huanger maupun para tawanannya telah menyebutkan bahwa jalan menuju pulau itu penuh dengan bahaya. Melihat tuan muda yang tenang, Old Crane menghela nafas lagi dengan penuh kekaguman. Tidak, lebih dari kekaguman, dia merasakan rasa hormat yang sebenarnya. Jalan pria muda menuju sukses pastilah jalan yang sulit. Tapi dia jauh melebihi seniornya ketika datang ke wawasan, cara dia menganalisis tantangan yang akan datang, dan luasnya visi. Apakah kamu pergi ke sana sendiri? Jiang Chen mengangguk. Angka tidak akan jadi masalah di sana. Aku bisa bergerak lebih mudah sendiri. Akan lebih nyaman. Petik 2. Dia tidak menyembunyikan niatnya. Dia bahkan tidak akan membawa golem bersamanya. Tentu saja, senior Vermilion adalah masalah lain sama sekali. Burung purba pada akhirnya membutuhkan tempat yang cocok untuk kelahirannya, dan Myriad Abyss Island mungkin merupakan lokasi terbaik. Jadi Vermilion Bird akan menemaninya. Old Crane dengan sepenuh hati menyerah pada sikap pemuda itu. Itu lama sebelum dia merespons. Pahlawan muncul dari masa muda. Dengan demikian kamu dapat diandalkan dan ditentukan, jadi aku berharap kamu memiliki perjalanan yang mulus dan kemenangan. Mengenai domain manusia, aku tidak membuat jaminan, tetapi selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi liar di Velurium. Petik 2. Ini adalah caranya mengekspresikan dukungan. Aku tidak bisa pergi dengan kamu, tetapi aku bisa melindungi rumah kamu. Jiang Chen berseri-seri. Old Crane, aku sedang menunggu deklarasi ini. Sebagai seorang yang memiliki kebajikan dan prestise,
tetua secara terbuka diakui sebagai pemimpin di antara para pembudidaya Empyrean. Tuan muda tidak bisa memegang lilin untuk kekuatannya. Itu sebabnya dia meminta tetua untuk tinggal. Old Crane memerah. Aku tidak bisa menyerahkan semua kerja keras kepada seorang pria muda sementara aku duduk dan menuai manfaatnya, bukan? Aku menjauhkan diri dari urusan duniawi, tetapi aku masih bisa menemukan alasan untuk tetap fokus. Karena aku kembali ke dunia, aku tidak akan mengabaikan tanggung jawab aku. Namun, aku khawatir apakah kami dapat memindahkan kembali formasi bahkan dengan metode yang tepat. Lagi pula, bahkan sekte-sekte kuno menganggapnya memberatkan. Petik 2. Kami tidak perlu menyebarkannya lagi. Fondasinya masih utuh. Kami hanya perlu mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk mengaktifkannya kembali. Petik 2. Ini adalah keuntungan terbesar mereka. Menyiapkan formasi sebesar ini dari bawah ke atas akan menjadi usaha yang terlalu besar. Tidak ada cukup Grandmaster formasi yang luar biasa untuk ditemukan. Chapter 1554, Final Preparations. Old Crane merasa mantap setelah mendengar pernyataan Jiang Chen. Aku tidak bicara banyak. Aku akan menjaga domain manusia untuk saat ini, sampai kamu kembali menang dari ekspedisi kamu. Yang bisa aku jamin adalah bahwa setiap ahli Empyrean, apakah mereka datang untuk pesta teh atau tidak akan menyebabkan masalah bagi Velurium. Siapapun yang melakukannya akan menyesal seumur hidupnya. Petik 2. Ini adalah komitmen yang kuat. Jiang Chen membungkuk. Aku semakin lega meskipun aku akan segera berangkat. Terima kasih atas kata-kata kamu. Petik 2. Old Crane selanjutnya diyakinkan setelah menerima lebih banyak rahasia dari Jiang Chen. Jalan menuju kenaikan besar telah memuaskannya. Jiang Chen tidak menjadi lebih bebas setelah mengirim Old Crane pergi. Urusan berikutnya adalah meningkatkan tingkat benteng Gunung Merak Suci. Pembentukan petal storm 9 bunga api tidak lagi bisa menangani keadaan saat ini. Dia telah mengatur formasi untuk menangkal kaisar besar puncak seperti Pilzenit, bukan ahli Empyrean. Dia perlu menaikkannya ke tingkat formasi petal storm 100 Spark. Melakukan hal itu akan memberikan kecakapan defensif yang diperlukan untuk berdiri kuat terhadap serangan Empyrean. Peningkatan level formasi adalah proyek besar, menghabiskan banyak sumber daya. Untungnya, Jiang Chen mengenyangkan mereka dari barang-barang milik Suan Xing. Bawahan Xiahou Jing, almarhum tetua Mo Dan Peng, juga membawa banyak sumber daya. Dia memiliki dana lebih dari cukup untuk usaha ini. Setelah sekitar 3 bulan, formasi petal storm 100 Spark berhasil diselesaikan. Jiang Chen tidak puas dengan hal ini. Dia menyatu dengan kultivator Mid-Empyrean kuno, kediaman Guoran ke kediaman Tuan Muda juga. Dalam keadaan darurat, orang-orang terdekatnya bisa berlindung di dalamnya. Masih ada batasan yang menakutkan di dalam kediaman, disempurnakan sebagai pekerjaan seumur hidup Guoran. Itu bisa langsung membunuh semua pembudidaya di bawah ranah pertengahan kerajaan. Bahkan seorang ahli Mid-Empyrean yang terkejut dengan pembatasan itu akan menderita cedera yang menyedihkan. Dengan cara ini, kediaman Tuan Muda memiliki 2 lapisan perlindungan. 8 batu golem bersaudara dan pembudidaya Empyre lainnya berarti bahwa kediaman Tuan Muda memiliki ahli sendiri juga. Tapi itu masih belum terasa cukup. Teman-teman aku, Jiang Chen menginstruksikan Wellspring dan Peerless. Kamu harus mengurus urusan di sini setelah aku pergi. Ketika musuh yang sangat kuat datang yang tidak bisa dihentikan oleh formasi, kamu harus menggunakan serangan rahasia ini. Petik 2. Dia memberi mereka cincin penyimpanan. Ada banyak bubuk tanpa angin dari jiwa dan awan di atas ring, serta penawarnya. Jika musuh berhasil melewati pertahanan, beri mereka rasa ini. Petik 2. The Soulless Powder tidak berasa dan tidak berbau, luar biasa baik untuk serangan maupun pertahanan. Bahkan bambu nenek moyang dari orang buas tertanam telah menjadi mangsanya. Secret Pivot Mountain pada dasarnya tidak bisa ditembus, Wellspring tertawa. Kita masih tidak bisa membiarkan penjaga kita jatuh. Dunia semakin hari semakin tak terduga. Musuh mungkin datang bahwa kita tidak dapat memprediksi kekuatan. Petik 2. Wellspring mengangguk dengan serius. Jangan khawatir, Tuan Muda. Old Mo dan aku akan menahan benteng selagi kamu pergi. Petik 2. Jiang Chen secara implisit mempercayai kedua temannya ini. Mata air itu bijak dan penuh perhitungan, fearless, berani dan tegas. Kedua pria itu bisa diandalkan untuk hal-hal paling buruk. Jiang Chen juga menginstruksikan orang lain tentang rincian yang diperlukan. Setelah itu, dia menuju ke Menara Taiyuan untuk menemukan Forevater bambu.
Setelah diasingkan di sini oleh Jiang Chen, nenek moyang itu menikmati kedamaian dan ketenangan akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa Tuan Muda telah menempatkannya di sini karena masih ada keraguan tentang dia. Pada kenyataannya, Forefather Bambu tidak punya pikiran pengkhianatan apapun. Dia sudah lama mengundurkan diri ke posisi barunya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Jiang Chen bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Bambu pahit, kamu baru-baru ini menganggur, bukan? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Bukan karena pilihan, kamu mengerti. Savage tua itu tersenyum. Aku mendengar banyak ahli Empyrean manusia datang ke pesta teh dao bela dirimu. Oh, kamu sudah mendengar tentang itu juga. Petik 2. Aku selalu berpikir manusia hampir tidak memiliki ahli Empyrean yang tersisa. Jika aku tahu ada berapa sebenarnya, aku tidak akan datang dengan bodoh dengan orang-orang aku. Kami sedang mencari mati. Nenek moyang itu menghela nafas panjang. Kata-katanya dipenuhi dengan penyesalan yang nyata. Jika dia tahu manusia masih memiliki cadangan kekuatan seperti itu, mereka pasti tidak akan memilih untuk berbaris ke jantung wilayah manusia. Razia perbatasan akan menjadi yang terbaik dari usaha mereka. Jiang Chen tidak bersimpati dengan orang tua itu. Untuk pemenang pergi rampasan, adalah kesalahannya sendiri untuk memulai perang yang akhirnya dia kalah. Tidak perlu mengasihani dia hanya karena dia menyesali tindakannya. Membiarkan seseorang seperti ini pergi akan membebaskan harimau. Begitu dia lupa tentang kekalahannya baru-baru ini, dia sangat mungkin akan kembali untuk mengulang. Jiang Chen sama sekali tidak punya niat untuk memaafkannya. Bambu pahit, aku setuju untuk memberimu beberapa kesempatan dao bela diri. Waktu belum tepat bagi mereka, tetapi aku memiliki setengah gulungan dari jalan menuju kenaikan besar. Cobalah untuk menangkapnya. Jika perilaku kamu baik, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan setengahnya lagi. Petik 2. Jalan menuju kenaikan besar. Bambu pahit bingung. Apa itu? Ini adalah metode internal yang ditulis oleh orang yang naik keluar wilayah kerajaan. Ketika para ahli Empyrean terus-menerus berkultivasi, mereka menerima kesempatan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Apa? Kamu menggertak. Keberadaan ilahi di luar kerajaan Empyrean. Apakah entitas seperti itu masih ada setelah zaman kuno? Ketidakpercayaan yang jelas dapat ditemukan di seluruh wajah alien. Jiang Chen mengangkat bahu. Lakukan sesukamu. Dia memberi para Empyrean gulungan lengkap Grand Ascension. Untuk Forefather Bambu, dia hanya memberi setengah. Jelas, ini adalah ujian bagi karyawan lama. Terkejut dengan kehadiran Jiang Chen, leluhur lelaki itu mengambil setengah volume dari pemuda. Aku punya beberapa hal yang harus aku perhatikan. Aku akan meninggalkan Velurium untuk sementara waktu. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan selama ketidakhadiran aku, ya. Petik 2. Forefather Bambu mengerjap, lalu mengangguk. Jangan khawatir, jika tidak ada yang lain, orang-orang Savage semua dapat membaca waktu dan bertindak sesuai. Hidup aku ada di tangan kamu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan tetap jujur dan terus terang. Petik 2. Kamu pikir jujur saja sudah cukup. Jiang Chen mengerutkan kening. Jangan lupa, kamu seharusnya menjadi pelayanku sekarang. Kamu harus bekerja atas nama Velurium. Sementara aku pergi, kamu harus melakukan segalanya dengan kekuatan kamu untuk menjaga kota. Khususnya, kamu harus mempertahankannya melawan musuh dari luar. Apakah kamu mengerti? Ya, orang biadab tua itu tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen melambaikan tangan. Ingatlah untuk bersikap baik. Terserah kamu apakah kamu akan melangit surga atau turun ke jurang. Petik 2. Dia terbang tertiup angin setelah membuat deklarasi. Tindakan dan ketenangan Jiang Chen cukup memprovokasi Forefather Bambu. Meskipun kekuatannya jauh di atas pemuda itu, Savage tua itu benar-benar jinak, seolah-olah pemuda itu sebenarnya adalah generasi yang lebih tua darinya. Setelah Jiang Chen lama pergi, nenek moyang itu tertawa lemah. Sudahlah, dia menggelengkan kepalanya. Anak itu dilahirkan untuk menjadi musuhku. Aku ditakdirkan untuk bertemu dan kalah darinya. Biarkan aku melihat apakah bisnis As Grand Ascension ini adalah real deal. Forefather Bambu sedikit lebih kuat daripada Old Grand. Hatinya berdegup kencang ketika melihat isi perkamen. Dia mengangkat alis, mendesis pelan dalam tanda seru. Apakah ini benar-benar mantra untuk kultivasi? Memiliki pengalaman yang menyaingi Old Grand, pemahamannya tentang metode bela diri sangat kuat. Dia melihat nilai dalam teks segera. Jadi dia tidak membohongiku.
Forevater bambu tertegun, memfokuskan kembali pada gulungan itu sekali lagi. Dia agak ragu. Dia pikir Jiang Chen akan menggerus kekuatannya dengan menempatkannya di cold storage. Tapi lelaki muda itu datang menemuinya dengan begitu cepat dan payah. Dia menggunakan wortel dan tongkat, kan? Forevater bambu tersenyum lebar. Wei Tu Grand Ascension ini terlihat sangat asli. Jika aku bisa mendapatkan seluruh volume, itu akan menjadi peluang luar biasa. Untuk apa aku menginvasi domain manusia? Sumber daya dan warisan, itulah yang terjadi. Apa gunanya terjebak pada bagaimana aku mendapatkannya dengan sesuatu seperti ini di tangan aku? Petik 2. Orang-orang liar berbeda dari manusia. Mereka adalah kaum pragmatis ekstrim yang hanya peduli pada hasil akhirnya. Untuk mencapainya, mereka sangat senang menggunakan segala cara yang diperlukan. The Forevater bambu yang diam-diam bahagia, Jiang Chen teringat hal lain setelah dia kembali. Aku pergi terlalu pagi, renungnya sambil kesal. Aku lupa bertanya padanya siapa ahli manusia yang membangkitkan badai di wilayah Embiteret Savage. Pertanyaan itu sudah ada di benak pemuda itu untuk sementara waktu sekarang. Jika bukan karena pengalihan ahli ini yang menyebabkan penundaan jadwal nenek moyang, Jiang Chen mungkin tidak akan memenangkan kampanye melawan Savage dengan mudah atau lancar. Ahli Empyrean manusia itu telah berperan dalam upaya perang. Jiang Chen akan sangat suka bertemu orang seperti itu. Dia telah menawarkan uluran tangan tanpa menginginkan imbalan apapun, bahkan reputasi. Pria sejati seperti itu pasti memiliki etika dan tanggung jawab yang kuat. Sayangnya, aku terlalu tergesa-gesa. Jika aku kembali sekarang, itu akan terlalu maju dari aku. Aku akan bertanya lain kali. Jiang Chen memutuskan setelah sedikit berpikir. Kembali di kediaman Tuan Muda, ia menghabiskan beberapa saat tenang bersama keluarganya. Orang tuanya, Dan Fei, dan putrinya, inilah orang-orang terdekatnya. Dan Fei adalah gadis yang pengertian. Dia tahu bahwa Jiang Chen telah mempersiapkan perjalanan ke Pulau Myriad Abyss dalam beberapa hari terakhir. Daripada menentangnya, dia diam-diam mendukungnya dengan berkemas dan membuat persiapan lain yang diperlukan. Pola pikir ini adalah sesuatu yang dia pahami setelah pengalamannya yang suram. Dia benar-benar tenang. Selama Jiang Chen dan Nianer dekat, tidak ada yang penting. Selain itu, Jiang Chen dan Huanger telah bertukar sumpah sejak lama. Meskipun Dan Fei telah bertemu Jiang Chen sebelumnya, mengenalnya sebelumnya, hubungan mereka telah berkembang kemudian. Dan Fei tidak memiliki lisensi untuk menghentikan Jiang Chen pergi ke Pulau Myriad Abyss. Chapter 1555, The Celestial Cicada Court. Setelah menyelesaikan semuanya, Jiang Chen bermeditasi selama beberapa hari untuk memilah-milah pikirannya. Dia membahas banyak kemungkinan perjalanannya dalam benaknya. Meskipun dia tidak bisa membuat persiapan untuk setiap kemungkinan, dia bisa mempersiapkan cukup untuk mengurangi kejutan yang paling potensial. Pada hari ini, Jiang Chen diam-diam menuju keluar dari Velurium ke tenggara. Dia tidak membawa manusia, tetapi dia membawa tikus Gold Beater dan 3 binatang suci, burung vermilion, Long Xiaoxuan, dan Little White. Dia memiliki 3 dari 4 binatang suci kuno dan hanya kehilangan kura-kura hitam. Cita-cita dan ambisi rahasianya adalah untuk mendapatkan kura-kura hitam dan dengan demikian mengumpulkan garis keturunan dari keempat binatang suci kuno. Setelah bertemu, mereka berhubungan dengan hukum langit dan bumi dengan memenuhi 5 elemen dan akan membentuk kosmos kecil mereka sendiri. Mendapatkan spesimen garis darah itu jauh lebih sulit diucapkan daripada dilakukan. Dia memiliki ide dan harapan yang samar-samar, tetapi tidak hilang di dalamnya. Dilengkapi dengan peralatan ringan, Jiang Chen tidak meminta Vermilion Bird untuk membawanya. Sebagai gantinya, ia meminta agar binatang buas itu berubah ke bentuk yang lebih keliling dan membawanya ke arahnya. Setelah berhasil menembus ke Kaisar Agung, Kunpeng Meteoric Escape-nya telah meningkat secara dramatis dalam kecepatan. Dia lebih cepat daripada kaisar besar manapun yang masih hidup. Bahkan beberapa ahli empiris tingkat awal tidak mungkin lebih cepat darinya. Banyaknya harta pertahanan yang dibawanya bersamanya memberinya jaminan yang cukup untuk perjalanan ke Pulau Myriad Abyss. Dalam waktu beberapa hari, Jiang Chen memasuki wilayah satu-satunya sekte peringkat pertama di tenggara wilayah manusia, Pengadilan Cicada Surgawi. Pengadilan memiliki hubungan yang panjang dan mendalam dengan Velurium. Pemerintahan Jiang Chen atas kota telah banyak didukung oleh majikannya, Su Huanzhen. Karena itu, dia memberi wanita tua itu rasa hormat yang besar.
Selain itu, dia telah menjadi kekasih Kaisar Pifao dan mereka hampir menjadi mitra Dao. Hubungan mereka sangat intim. Meskipun beberapa alasan spesifik telah mencegah persatuan mereka pada akhirnya, Su Huanzhen masih mencintai Kaisar Pifao di dalam hatinya. Perhatiannya terus-menerus pada dirinya kemanapun dia pergi. Dia sedih untuk beberapa saat atas hilangnya Kaisar, tidak dapat menerima apa yang telah terjadi. Kecintaannya pada pria itu sangat kuat dan tak tergoyahkan. Karena ini, Jiang Chen dipenuhi dengan rasa hormat yang sangat untuknya. Mengasihi seseorang itu mudah, tetapi mencintai seseorang untuk waktu yang lama itu sulit. Terutama ketika cinta itu tidak dapat membuahkan hasil, tetapi tidak berubah menjadi kebencian. Keterikatan dan loyalitas yang bertahan lama seperti itu sangat langka. Jiang Chen menjaga semuanya tetap rendah untuk kunjungannya. Hanya ketika dia mendekati tanah suci pengadilan surgawi, dia mengirim pesan mesin terbang untuk menghubungi Su Huanzhen. Dia berjanji padanya bahwa dia akan mengunjungi sejak lama, tetapi dia tidak punya waktu luang karena serangkaian urusan terkait Velurium. Sekarang dia akhirnya di sini, pantas baginya untuk berhenti di depan pintu kamarnya. Setelah mengalahkan Savage Embedded dan menyelamatkan bahaya yang membayangi domain manusia, berbagai sekte kembali ke pangkalan mereka. Celestial Cicada Court berada di sebelah tenggara Velurium Capital, yang berarti telah dilindungi dari bencana oleh sayap pelindung kota. Itu relatif lebih aman di sini daripada sekte lainnya. Ini berarti bahwa pengadilan tidak melihat kerusakan apapun. Invasi keempat pasukan Savage telah membuat tanah ini tidak tersentuh. Su Huanzhen menghabiskan beberapa hari terakhir dalam keadaan linglung. Dia terkejut dengan kunjungan Jiang Chen, tetapi juga sangat senang. Tuan muda telah memintanya untuk tidak membuat keributan dalam pesannya. Dia diam-diam meninggalkan markas besar sekte itu, tiba di dekat lembah yang tenang tepat di bawah gunung. Bayangan Jiang Chen berdiri di depan sebuah batu besar, memandang ke arah tenggara. Punggungnya memotong sosok yang tajam. Su Huanzhen diliputi oleh pemandangan pemuda itu. Dia hampir seperti gambar Kaisar Pifao di masa mudanya. Saat itu, ia terpisah dari kerumunan seperti Jiang Chen sekarang. Tidak peduli seberapa jauh atau tidak nyaman tempat mereka berdiri, mereka selalu menemukan cara untuk membedakan diri di mata orang lain. Dia diliputi oleh nostalgia pahit, tetapi dia dengan cepat menghentikan gangguan emosional ini. Jiang Chen secara teknis adalah juniornya. Dia harus mempertahankan kemiripan sopan santun di depan seseorang yang jauh lebih muda darinya. Tuan muda Jiang Chen, pengadilan Cicada Surga akhirnya bisa menyambut kamu. Suara Su Huanzhen terdengar renyah dan menyenangkan di telinga. Itu hampir mudah dalam keharmonisannya, dan membedakan dirinya dari debu dunia. Jiang Chen tersenyum ketika dia mendengarnya, berbalik. Sekte Kepala Su, aku tidak memberitahu kamu tentang kedatangan aku sebelumnya, permintaan maaf terdalam aku atas gangguan ini. Petik 2, Su Huanzhen tersenyum sedikit. Kamu sangat mirip dengan Pifao muda, kalian berdua berbicara bahkan tentang sapa yang paling umum dengan cara yang elegan. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Maafkan aku, Sekte Kepala Su. Aku tidak bermaksud seperti itu dalam cara yang konyol. Bagaimanapun, waktu yang tepat, Tuan Muda. Ada yang ingin aku tanyakan pada kamu. Petik 2. Oh, Jiang Chen agak terkejut. Apakah kamu punya berita tentang Pifao belakangan ini? Su Huanzhen memotong ke pengejaran. Pada usianya, tidak perlu lagi merasa malu seperti seorang gadis 16 tahun. Jiang Chen berkedip. Mengapa kamu bertanya itu, Sekte Kepala Su? Su Huanzhen mendesah pelan, suaranya khusyuk. Dalam beberapa hari terakhir, aku merasa tidak nyaman selama meditasi aku. Aku bisa melihat gambar-gambar aneh dan pemandangan berkelap-kelip di kepalaku, semuanya terkait dengan Pifao. Aku pikir dia masih hidup. Petik 2, nada suaranya tegas, matanya memancarkan kekhawatiran yang kuat. Yang mulia Pifao pasti masih hidup. Aku tidak pernah meragukan hal itu. Ada suara baja di suara Jiang Chen. Sangat. Lalu, apakah dia akan muncul kembali di dunia? Su Huanzhen bertanya. Yang mulia Pifao membawa seluruh dunia di dalam hatinya. Jika dia dalam posisi untuk, dia pasti akan membuat dirinya dikenal kembali. Jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Mendengar ini mengangkat beban dari pundak Su Huanzhen. Beberapa warna kembali ke wajahnya. Aku hanya berharap dia baik-baik saja akhir-akhir ini, desahnya pelan. Dia masih orang yang sama setelah ribuan tahun ini. Murni hati dan berpikiran tunggal, memegang seluruh dunia di dalam hatinya tetapi miliknya sendiri.
Meskipun Jiang Chen tahu tentang hubungan Su Huanzhen dengan Kaisar Pifao di tahun-tahun berlalu, dia tidak bisa berkomentar banyak karena dia tidak tahu detailnya. Sebaliknya, ia mengubah topik pembicaraan. Ah, Sekte Kepala Su. Terakhir kali, kamu mengundang aku ke pengadilan Cicada Surga untuk beberapa diskusi formasi. Aku punya sedikit waktu di tangan aku sekarang. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melihat bahwa itu membuahkan hasil? Petik 2. Itu sempurna. Su Huanzhen sangat gembira. Aku akan memanggil semua jenius muda dan tua-tua di sekte untuk kuliahmu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Itu tidak perlu. Jiang Chen buru-buru diam. Aku tidak ingin membuat terlalu banyak keributan atau mengganggu terlalu banyak orang lain. Hanya kita berdua yang baik-baik saja. Petik 2. Su Huanzhen tidak menekannya. Kalau begitu, aku akan mendapat manfaat dari kebijaksanaanmu sendiri. Dia tersenyum. Formasi selalu menjadi keahlian sekte. Su Huanzhen telah mendaftarkan karunia terkait formasi di Pilfir's Bounty Arena untuk alasan yang tepat ini. Adalah dugaan Jiang Chen bahwa sekte itu sangat mungkin terkait dengan sekte kuno Crimson Heavens. Su Huanzhen menceritakan masalah yang dialami pengadilan Cicada Surgawi dengan formasinya secara rinci kepada Jiang Chen. Pria muda itu cukup sabar untuk hanya mendengarkan sementara dia menceritakan semua masalah. Butuh berjam-jam baginya untuk menyelesaikan dasar-dasarnya. Tuan Muda Jiang Chen, kami menjadi sekte peringkat pertama hanya berdasarkan pengetahuan formasional. Namun, masih ada beberapa kekurangan. Warisan pembentukan Celestial Cicada Court yang sudah ada sudah cukup biasa, Jiang Chen tertawa. Satu-satunya masalah adalah sebagian besar tidak lengkap dalam beberapa hal. Kamu hanya memiliki bagian dangkal dari sekte formasi kuno yang menjadi asal-muasal warisan kamu, yang berarti keterbatasan besar pada kekuatan formasi kamu juga. Petik 2. Kamu adalah master formasi, Tuan Muda Jiang Chen. Tolong beri aku penerangan. Dia tidak pernah bertanya kepada siapapun dengan suara rajin seperti itu sebelumnya, bahkan Kaisar Pifao sekalipun. Enlighten adalah kata yang kuat, Jiang Chen tersenyum. Apakah kamu tahu dari mana warisan kuno Istana Celestial Cicada Court berasal? Aku tidak tahu. Dia tidak berpura-pura tahu bahwa dia tidak memiliki. Mungkinkah kamu tahu, Tuan Muda Jiang Chen? Nada bicaranya terlihat gembira dalam sukacita yang kebetulan. Ada sekte formasi kuno yang disebut Sekte Crimson Kuno Surga. Banyak formasi sekte kamu sangat terhubung dengan formasi mereka. Petik 2. Sekte Kuno Crimson Heavens. Su Huanzhen hilang. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jiang Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya secara lebih rinci. Dia mengambil cincin penyimpanan. Sekte Kepala Su, ada banyak buku di cincin penyimpanan ini tentang formasi. Beberapa diagram juga disertakan. Semuanya berasal dari sekte kuno Crimson Heavens. Penyimpanan pengetahuan mereka sangat mendalam. Jika kamu meneliti dan mempelajari konten cincin, kamu pasti akan dapat meningkatkan potensi warisan pengadilan Celestial Cicada berkali-kali. Kamu akan memiliki peluang bagus bahkan melampaui sekte peringkat pertama lainnya. Petik 2. Su Huanzhen sangat gembira. Dia belum pulih dari informasi mengejutkan yang dibawa Jiang Chen, semuanya begitu luar biasa. Sekte Surga Crimson Kuno, warisan formasional, melampaui sekte peringkat pertama lainnya. Ini secara langsung sesuai dengan tujuan yang dia miliki sebagai kepala sekte. Tuan Muda Jiang Chen, tampaknya pengadilan Cicada Surga hanya bertemu dengan keberuntungan setelah membuat kenalan kamu. Hal-hal ini adalah harta yang tak ternilai bagi kita. Sungguh, aku tidak tahu bagaimana membalas kamu. Kamu memiliki mitra Dao, bukan? Memalukan. Kami memiliki banyak gadis jenius cantik di kanan kita sendiri, hehe. Kepala sekte terkikik pada saat ini. Tolong jangan sembarangan bermain mak comblang untukku, sekte kepala Su, Jiang Chen tersenyum kecut. Sebenarnya, aku datang hari ini untuk masalah lain yang sama pentingnya. Nada suaranya menjadi serius.